Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Mita Maulani dengan NIM 2008-947. Adik-adik di rumah bisa panggil dengan Kak Mita. Baik, di sini kakak akan membahas mengenai siklus air sedang. Nah, sebelum memulai pembahasan, alangkah baiknya apabila kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik, kakak akan bertanya terlebih dahulu nih kepada adik-adik di rumah. Apakah adik-adik sudah mandi? Apakah adik-adik sudah makan dan minum? Wih, kalian hebat semua ya, ternyata kalian sangat semangat walaupun belajar daring seperti ini. Baik, dari kegiatan aktivitas tadi yang telah disebutkan, dari 3 aktivitas itu, apakah ada yang menggunakan air? Nah, betul ya, ada 2 kegiatan yang menggunakan air seperti mandi dan minum. Walaupun air di sini digunakan, yang satu digunakan mandi, yang satu lagi dikonsumsi untuk minum. Nah, coba bayangin deh sama adik-adik semua. Lebih dari 200 juta penduduk Indonesia minum kurang lebih 3 liter dalam satu hari. Belum lagi mandi minimal 1 kali sehari. Lalu kegiatan seperti mencuci pakaian, mencuci piring seperti itu. Tapi kenapa air di bumi ini tidak habis-habis? Padahal itu baru di Indonesia saja, belum lagi di negara lainnya. Ayo, siapa yang tahu kenapa air nggak habis-habis? Nah, betul ya adik-adik, air itu mengalami siklus hidrologi atau daur air. Dari pembahasan kemarin kita telah bahas bahwa siklus air ada 3 macam. Yang pertama, siklus air pendek. Yang kedua, siklus air sedang. Dan yang terakhir ada siklus air panjang. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai siklus air sedang. Nah, ayo kita langsung saja membahas mengenai siklus air sedang. Nah, siklus air sedang adalah suatu proses tahapan yang memiliki tahapan tidak panjang dan tidak pendek, teman-teman. Nah, di sini ada beberapa tahapan. Yang pertama itu ada uap air. Air dari sungai, pantai, laut, dan lain sebagainya menguap. Hal ini dibantu oleh sinar matahari sehingga menyebabkan penguapan pada air. Adik-adik di rumah, apakah pernah melihat uap air seperti apa? Nah, jika belum melihat, tapi kakak yakin pasti pernah melihat ya. Coba simpan air di dalam botol minum yang telah diminum misalnya, lalu tutup ya. Misalnya taruh aja setengah hari atau 1 malam. Nanti akan ada uap air di atasnya, atau tidak air mendidih. Nah, baik, setelah air mengalami penguapan, ternyata air itu ada lagi tahapannya seperti adveksi. Apa sih adveksi itu? Nah, adveksi adalah bergeraknya atau berpindahnya uap yang sudah terbentuk awan itu ke tempat yang lain atau ke darat. Nah, itu dibantu oleh angin. Nah, setelah dirasa cukup awan menampung uap-uap air, maka turunlah hujan. Nah, setelah turun hujan, ada lagi nih satu lagi proses yang dinamakan runoff. Tetapi pada proses kali ini tidak semua air mengalaminya. Mengapa? Karena pada proses ini adalah aliran air dari tertinggi ke rendah, lalu seperti ke sungai, ke pantai, dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, segitu proses dari siklus air sedang. Nah, bagaimana adik-adik? Apakah dapat dipahami? Jika dapat dipahami, alhamdulillah. Baik, di sini kakak akan menyebutkan atau menyimpulkan kesimpulan dari pembahasan
dari video kali ini, yaitu ada 3 siklus air, yaitu siklus air pendek, siklus air sedang, dan siklus air panjang. Nah, pada pembahasan kali ini yaitu siklus air sedang ada beberapa tahapan. Yang pertama, penguapan atau kondensasi. Nah, di sini air menguap dari pantai, laut, dan lain sebagainya yang dibantu oleh sinar matahari. Setelah itu, air melakukan adveksi. Nah, adveksi di sini bergeraknya awan ke tempat lain karena dibantu oleh angin sehingga hujan dapat turun di darat. Nah, yang terakhir ada siklus di mana hujan turun lalu mengalirlah air dari dataran tinggi ke dataran rendah atau yang dinamakan dengan run off. Nah, begitulah kiranya kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.